Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Berikut kita akan membuat jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya sudah menyiapkan form untuk jurnal penyesuaian. Seperti biasa, pada kolom nomor akun kita pasang list. Kita pasang list dengan cara data. Kita blok data, kemudian data validasi. Pada allow kita pasang list, pada source kita blok daftar akun. Berikutnya pada kolom nomor akun kita masukkan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita menggunakan nama akun, tabel array-nya sebelumnya kita sudah membuat ring name dengan nama akun, kemudian kolom nomor 2. Jadi pada saat kita memasukkan nama akun, maka otomatis akan muncul nomor akun. Kita tambahkan if error supaya tidak muncul NA. Kita mulai dari dokumen memorial 1 dengan nomor 01 garing PM. Di sini diketahui bahwa perusahaan telah menerima rekening koran dari bank yang menunjukkan bahwa terdapat penghasilan bunga atau pendapatan bunga sebesar 1.200.000 dan bank service charge sebesar 320. Dari memorial ini diketahui bahwa beban administrasi bank bertambah sebesar 320.000. Kita tambahkan beban bertambah berada sisi sebelah debit. $320. Kemudian interest revenue, pendapatan bunga berada di sisi sebelah kredit sebesar 1.200.000. Kita lengkap satu baris pendapatan kredit, interest revenue berada di sisi sebelah kredit 1.200.000. Maka terdapat selisih antara pendapatan bunga dengan bank service charge dicatat dalam bentuk kas timbang dengan nilai 1.200.000 dikurang 320.000. Berikutnya adalah BM02. Yang pertama, saldo akhir pelengkapan sebesar 7.700.000. Berarti yang harus kita cari adalah yang telah menjadi beban. Untuk mencari yang telah menjadi beban, terlebih dahulu kita akan melihat berapa saldo kelengkapan pada buku besar. Kita lihat pada buku besar atau trial balance. Kita lihat pada trial balance per 31 Desember. 13.600. 13.600. Berikutnya, perlengkapan yang ada berleng yang tersisa sebesar 7.700.000. Berarti menjadi beban atau sudah terpakai
Besar 13.600 dikurangin 7.700. Kita lihat jurnalnya, bertambahnya beban perlengkapan pada sisi debit office supplies expense sebesar 5.900.000. Kemudian berkurangnya perlengkapan atau office supplies di sisi kredit sebesar 5.900.000. Berikutnya beban asuransi bulan Desember sebesar 1 juta. Sisi debit adalah insurance expense. Sisi kredit adalah prepaid insurance. Bertambahnya beban dan berkurangnya asuransi bayar di muka. Berikutnya adalah sewa bulan Desember 2 juta. Kita masuk ke beban sewa di sisi kredit. Kemudian prepaid rent di sisi kredit. Bertambahnya beban sewa dan berkurangnya asuransi dibayar, sewa dibayar di muka. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita akan mencari nilai piutang per 31 Desember 2025. Kita akan melihat dari buku besar. Kita ke buku besar atau ke trial balance per 31 Desember. Piutang. Kemudian kerugian piutang taksiran. Taksiran kerugian piutang adalah 2%. Kita kalikan 2%. Kemudian saldo cadangan kerugian piutang kita lihat pada neraca saldo per 31 Desember adalah 2.500.000. Berarti ada kenaikan beban kerugian piutang. Sebesar 6.130.160 dikurang dengan 2.500.000. Jadi ada kenaikan beban sebesar 3.630.160. Penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense pada cadangan kerugian piutang sebesar 3.630.160 rupiah. Berikutnya adalah penyesuaian terhadap aktiva.
Vehicle 2.500.000, equipment 1 juta. Yang pertama bertambahnya beban penyusutan vehicle di sisi debit. Berikutnya bertambahnya beban penyusutan equipment di sisi debit juga sebesar 2.500.000 dan 1 juta. Kemudian bertambah juga akumulasi penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nilai 2.500.000 dan 1 juta. Berikutnya adalah gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari sebesar 16 juta. Karena beban Desember dibayar bulan Januari, maka bertambahlah beban gaji. Kita cari beban gaji, wages and salaries, pada utang beban. Utang beban kita catat pada akun accrued expense sebesar 16 juta. Berikutnya pembayaran listrik akan dibayar 5 Januari sebesar 600.000. Kemudian air akan dibayar 5 Januari sebesar 420.000. Berarti kita jumlahkan saja untuk beban listrik dan air di debit. Internet electricity water expense sama dengan 600.000. Kita tambah 420.000. 1.020.000. Kemudian pada sisi kredit adalah utang beban atau accrued expense. Kita tambah 1 halaman. Lakukan konversi atas pajak. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan nomor 55 tahun 2022 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Berarti kita harus mencari besarnya penjualan di bulan Desember. Untuk mencarinya kita akan membuka buku besar. Pada akun sales, of merchandise inventory. Ini adalah transaksi penjualan yang terjadi di bulan Desember. Kita jumlahkan senilai 403.137. Kemudian kita kalikan dengan tarif 0,5%. 2 juta
2.015.685 rupiah. Kita catat pada akun income tax expense atau beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan. Pada income tax payable. Kita copy terlebih dahulu nomor akunnya dengan nilai 2.015.685. Setelah selesai, kita bisa menjelaskan sisi debit dan kredit. Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Kita bisa copy, kemudian paste value, kita dekatkan saja. Setelah itu kita bisa sort berdasarkan nomor akun. Oke. Kemudian bisa kita kelompokkan. Debit pada debit, kredit pada kredit. Sisi kredit kita letakkan pada sisi kredit.
Ini terdapat dua akun yang sama. Kita bisa menjumlahkan secara manual. Ini juga iya, atau kita bisa menggunakan formula sum itu. Digunakan secara manual saja berarti 2.500.000. Berikutnya 16 juta. 100 juta 20. Kita tambah. Ya, rekapitulasi jurnal sudah berhasil kita buat. Rekapitulasi nanti berguna untuk posting ke buku besar, kemudian bisa juga untuk kita pindahkan ke neraca lajur. Sekian tutorial untuk hari ini. Selamat mencoba, pasti bisa. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.